dan kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam dan mengamalkan sunnah, dan itu yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Geria Muslim Thayyib yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang faidah-faidah dari keikhlasan. Dan kita sebutkan ada sekitar kurang lebih 8 atau 10. Saya lupa terakhir sampai apa ya Pak? Faedah yang terakhir. Yang pertama saya sebutkan ya secara ringkas ya. Faedah dari keikhlasan itu dilindungi dari fitnah wanita. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau diselamatkan oleh Allah dari fitnah wanita. Allah mensifati Nabi Yusuf itu orang-orang yang ikhlas. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Nabi Yusuf adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang terpilih. Beliau dipilih oleh Allah untuk dijaga dari fitnah wanita. Kemudian di antara faedah keikhlasan yaitu Allah naungi orang-orang yang ikhlas di hari kiamat kelak, yaitu pada saat di padang mahsyar di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya orang-orang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian di antara faedah keikhlasan, amalan duniawi bernilai pahala jika diniatkan untuk ibadah. Seperti bekerja itu asalnya amalan dunia, ya, tapi dia bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk mencari pahala, agar tidak minta-minta kepada manusia, agar bisa memberikan nafkah kepada keluarga, itu termasuk ibadah. Kemudian di antara faedah keikhlasan membantu mewujudkan cita-cita. Sebagaimana saya sampaikan tentang seorang Arab Badui yang cita-citanya ingin syahid. Ketika perang pertama dia ikut perang, kemudian kaum muslimin menang dan mendapatkan ghanimah. Kemudian setelah itu dibagikan ghanimah. Nah, Arab Badui ini paling terakhir mendapatkan ghanimah. Kemudian saat dibagikan ghanimah, dia datang kepada Rasulullah SAW. Kata Arab Badui ini, dia tidak mau ghanimah ini. Dia ingin mati syahid. Kata Rasulullah, jika engkau jujur kepada Allah, jika engkau jujur ikhlas, maka Allah akan mewujudkan cita-citamu. Dan ternyata benar. Perang kedua, Arab Badui ini ikut berperang, ternyata dia mati syahid. Dia terkena panah di lehernya. Ya, faedah ini ya di antara faedah keikhlasan yaitu membantu mewujudkan cita-cita. Kemudian di antara faedah keikhlasan sebab dikabulkannya doa. Sudah saya sampaikan bahwa ada 3 pemuda yang terhimpit di sebuah goa, ya, terhimpit batu, tidak bisa keluar. Maka 3 pemuda ini bertawasul dengan amalan yang mulia yang pernah dia lakukan. Ya, akhirnya 3 pemuda ini melakukan tawasul, yaitu bertawasul dengan amal soleh yang pernah dia lakukan, dan akhirnya batu yang menutup pintu gua tadi terbuka sampai bisa keluar. Kemudian iya, pahala seorang semakin besar dengan keikhlasan. Pahala seorang semakin besar dengan sebab keikhlasan.
Semakin dia ikhlas, semakin besar pahalanya. Sudah saya sampaikan ya tentang orang yang semakin ikhlas pahalanya semakin besar, yaitu contohnya seorang yang sholat sunnah yang tidak dilihat manusia itu lebih baik daripada sholat yang dilihat manusia. Kemarin kita sampaikan ya bahwasannya sholat sunnah yang dikerjakan di rumah yang tidak dilihat manusia itu sebanding atau setara dengan sholat berjamaah di masjid yang pahalanya 25 derajat. Ini pahala orang-orang yang ikhlas. Semakin dia menyembunyikan ibadahnya, maka semakin besar pahalanya. Kemudian apalagi Bapak? Iya, orang yang ikhlas dia mendapatkan syafaat di hari kiamat. Kemudian apalagi? Yang terakhir belum. Nah, ya, yang ke-8 yaitu meraih kebahagiaan. Di antara faedah keikhlasan yaitu meraih kebahagiaan. Hal ini sebagaimana diingatkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau berkata, "Li'anna madara sa'adah wa madatuha amron." Boros daripada kebahagiaan dan sumber kebahagiaan itu ada dua perkara. Al-ikhlasu lillah wal ihsan ilal khalqi biwujuhil ihsan. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan berbagai macam perbuatan kebaikan. Dua perkara ini, mengikhlaskan amal kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia dengan berbagai macam perbuatan kebaikan, merupakan ya sumber kebahagiaan. Bahkan kata Syekh Sa'di rahimahullah, ini adalah madarus sa'adah, poros daripada kebahagiaan. Hal ini benar. Seorang yang ikhlas kepada Allah, maka yang menjadi patokan dia adalah bagaimana dia mencari ridha Allah. Ya, bagaimana dia mencari ridha Allah SWT. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada manusia. Dia tidak menggantungkan kebahagiaannya kepada komentar manusia. Tidak menggantungkan kebahagiaannya dengan banyaknya yang like status dia misalkan. Tidak menggantungkan kebahagiaannya dengan banyaknya follower atau subscriber dan yang lainnya. Kita bisa dapati seorang mungkin banyak followernya, pengikutnya, tapi dia tidak bahagia. Mungkin gelisah karena dia terlalu sibuk dengan komentar orang lain. Sementara seorang yang mungkin tidak ada pengikutnya, dia bisa bahagia. Kenapa? Karena dia punya hubungan yang sangat kuat kepada Allah SWT. Karena dia ikhlas. Maka yakinlah ya jamaah yang dirahmati Allah SWT, semakin ikhlas maka semakin bahagia. Ikhlaskan hati kita, maka Allah akan berikan kebahagiaan bagi kita. Kemudian di antara faedah keikhlasan yaitu tegar dalam menjalankan aktivitas ibadah. Tegar dalam menjalankan aktivitas ibadah. Orang yang ikhlas akan tegar dalam menjalankan aktivitas ibadahnya. Dia bertahan. Dia bertahan meskipun banyak rintangan yang dia hadapi, dia lalui. Kalau dia berdakwah, ya dia akan tegar. Dia tidak akan terputus di tengah dakwahnya. Kalau dia bersedekah, dia tidak terputus dalam sedekahnya. Kalau dia sholat malam, dia akan terus sholat malam. Kenapa? Karena dia ikhlas. Dia yakin bahwasannya Allah SWT mengatur apa yang dia lakukan. Dia yakin akan ada ganjaran pahala yang Allah siapkan untuk dia. Meskipun ganjaran tersebut ditunda oleh Allah SWT, tidak langsung diberikan. Dan dia bersabar ketika mendapatkan ujian, ketika
beribadah itu. Karena dia ikhlas, dia hadapi semuanya dengan tulus. Makanya kalau orang ikhlas, perkara yang berat itu menjadi ringan. Kalau orang ikhlas, ya perkara yang berat menjadi ringan bagi dia. Karena dia tahu namanya orang melaksanakan amal soleh, pasti ada ujian, pasti ada hambatan, pasti ada rintangan. Tetapi dia tidak terputus meskipun ada ujian. Ini diantara faedah keikhlasan, yaitu seorang tegar dalam menjalankan ibadah. Berbeda dengan orang yang tidak ikhlas, maka banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga dia mudah berhenti. Entah faktor duniawi, entah faktor ketenaran dan yang lainnya, sehingga dia mudah putus di tengah jalan dan dia tidak tegar ketika menghadapi ujian karena kecilnya keikhlasan yang ada pada hatinya. Kemudian di antara faedah keikhlasan yaitu ikhlas itu akan membersihkan hati. Di antara faedah keikhlasan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhlas akan membersihkan hati kita atau membentengi hati kita dari penyakit hati seperti dengki, hasad, kejengkelan, dendam dan yang lainnya. Oleh karenanya dalam suatu hadis kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim." Ada 3 perkara yang jika dilakukan oleh seorang muslim maka hatinya tidak akan mengalami penyakit hati. Yang pertama adalah 3 perkara yang jika dilakukan seorang muslim maka hatinya tidak akan mengalami penyakit hati. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullah taala ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau berkata, ai la yahmilul ghil, ya, yaitu hatinya tidak akan membawa kebencian, tidak membawa dendam, hasad dan yang lainnya. Dan dengan ikhlas maka seorang dia berpikir, untuk apa dia dendam? Dia ikhlaskan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buat apa dia hasad kepada orang lain sementara hatinya ikhlas kepada Allah? Makanya orang yang ikhlas itu hatinya benar-benar bersih dari berbagai macam penyakit. Jika seorang ternyata mudah hasad, berarti ikhlasnya bermasalah. Jika seorang ternyata mudah dendam, baru diomongin sedikit kemudian dia marah, dendam, dia pikir terus sampai sebelum tidur, dia pikir diomongin sedikit, maka ini berarti hatinya bermasalah, keikhlasannya bermasalah. Dan jika timbul dalam hatinya ingin keburukan pada orang lain, berarti hatinya kurang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tidak pedulikan hal tersebut, yang dia pikirkan bagaimana Allah menilainya, sehingga perhatian dia kepada Allah Ta'ala hanya Allah SWT yang dia perhatikan. Dia menjalankan segala perkara karena Allah SWT. Kalau dia melakukan segala perkara karena Allah, maka penyakit-penyakit ini tidak akan mudah masuk ke dalam hatinya, karena ikhlas itu membentengi hati seseorang. Yaitu faedah dari keikhlasan. Ada 10. Nah, sekarang beralih ke pembahasan selanjutnya. Maka selanjutnya kita harus menjaga keikhlasan ini, karena ikhlas itu perjuangan, dan menjaga keikhlasan juga perlu perjuangan yang lebih. Maka segala penyakit-penyakit kotoran yang bisa menghancurkan keikhlasan dan mengotori keikhlasan kita, maka kita harus jauhi, kita harus hindari. Di antara penyakit yang berbahaya yang bisa merusak keikhlasan kita adalah 2 penyakit besar, yaitu yang pertama riya dan yang kedua ujub. Dan yang semacam dengan riya adalah sum'ah.
Dua penyakit ini bukan menimpa orang yang tidak soleh, yaitu tukang maksiat, tetapi dua penyakit ini, yaitu riya dan ujub, justru menyerang orang-orang soleh yang memiliki kelebihan dalam amal soleh, yang rajin bersedekah, yang rajin sholat, yang rajin ikut taklim, yang rajin ikut pengajian. Justru mereka ini adalah orang-orang yang rawan terkena penyakit ujub dan riya. Karena kalau pelaku maksiat, pelaku dosa, apa yang dia mau riakan apa? Karena dia tahu amal ibadahnya sedikit. Orang-orang yang sering berbuat dosa, apa yang dia mau tampakkan? Apa yang mau dia banggakan dari amal solehnya atau dari maksiat yang dia lakukan? Ya, kita bahas riya dan sum'ah, jamaah. Apa maksudnya riya? Riya itu diambil dari kata ar-ru'yah, yaitu melihat. Kemudian dijadikan fi'il muta'addi, kata kerja yang memerlukan objek, menjadi ro'a yura'i mura'atan. Ini kalau yang belajar bahasa Arab ya, ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek, yaitu ro'a yura'i mura'atan, memperlihatkan. Kalau ro'a yara itu kan melihat, kalau ro'a yura'i memperlihatkan. Ini secara bahasa. Jadi riya itu artinya memperlihatkan, yaitu memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Ya, memperlihatkan amal soleh kepada orang lain. Dan kata riya ini dalam Al-Quran ada banyak. Dalam Al-Quran ada banyak. Kata riya di dalam Al-Quran ada banyak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, batara wa ria'an nas, di surat Al-Anfal. Seperti orang-orang kafir yang keluar ketika berperang dalam kondisi sombong dan riya. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang-orang yang berinfak karena riya. Di sini Allah menyebutkan kata riya. Demikian juga Allah sebutkan dalam bentuk fi'il mudhari, yura'unan nas, yaitu Allah menyebut tentang orang-orang munafik yang kalau sholat mereka yura'un, mereka riya. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka ya riya dalam sholat mereka, yaitu mereka hanya sholat di waktu duhur, asar, ya duhur, asar saja, dan maghrib. Karena kalau isya dan subuh itu berat bagi orang-orang munafik di zaman Rasulullah. Ya. Jadi kata riya ini ada banyak dalam Al-Quran. Demikian juga firman Allah SWT, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka lalai dalam sholatnya, alladzina hum yura'un, ya, dan mereka melakukan riya sholatnya. Jadi riya adalah memperlihatkan amalan, mirip dengan sum'ah. Kalau sum'ah artinya memperdengarkan amalan. Jadi kalau riya dengan memperlihatkan amalan, dia dengan penglihatan. Adapun sum'ah memperkenalkan amalannya, mengabarkan amalannya kepada orang lain dengan mendengarkan. Kata Nabi Muhammad SAW, man samma'a samma'allahu bihi, barang siapa yang memperdengarkan amalannya karena ingin dipuji, maka Allah akan bongkar niat buruknya tersebut di hari kiamat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh sederhana, Bapak-bapak. Ya. Contoh seorang dia bersedekah. Kemudian dia cerita, saya kemarin sedekah ini segini. Ya, saya sedekah di sana, saya bersedekah untuk korban bencana. Ini namanya sum'ah, dia cerita. Contoh yang lain, dia sholat malam. Awalnya dia ikhlas, kemudian di pagi hari dia cerita, saya sholat malam bangun jam sekian.
yaitu dalam rangka untuk dipuji. Ini disebut dengan sum'ah. Dua hal ini adalah satu pembahasan, yaitu sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan, yaitu riya dan sum'ah. Ya, kalau riya itu memperlihatkan amalnya, dia ketika dilihat dia semakin bersemangat. Ketika dia dilihat sholatnya, dia semakin lama sholatnya. Ya, dua-duanya ini sama-sama ingin agar orang tahu amal yang dia lakukan, agar ingin dipuji. Dan riya ini adalah dosa besar dan sangat berbahaya. Dosa besar dan sangat berbahaya. Karena Rasulullah SAW menamakan riya ini dengan syirik. Terkadang Rasulullah menamakan dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar. Terkadang Rasulullah SAW ya menamakan syirik sarair, syirik yang tersembunyi. Dan riya ini itu lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Riya itu lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Suatu hari para sahabat sedang berkumpul dan mereka sedang berbicara tentang fitnah dajjal yang sangat berbahaya, yang muncul di akhir zaman nanti, yang bisa menurunkan hujan dari langit, dajjal ini, dan bisa menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanaman yang tandus. Luar biasa kesaktian dajjal, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika sahabat lagi ngobrol tentang fitnah dajjal, maka Nabi mengatakan, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa umatku daripada fitnah dajjal? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Fitnah apakah itu? Kata Rasulullah SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Kemudian para sahabat bertanya, wa masyirkul khafi, apa syirik yang samar itu ya Rasulullah? Ya, ar-riya. Qala Rasulullah SAW ar-riya. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seorang yang berdiri, dia salat, dia baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat salatnya, memperhatikan salatnya. Ini contoh, ya, ini namanya syirik khafi, syirik yang tidak terlihat. Seorang yang memandang orang ini, ya, yang salat ini, dia memandang orang ini ikhlas, tapi Allah SWT Maha tahu, Allah mengetahui isi hatinya. Karena riya, ya, tersembunyi, seorang nggak ada yang tahu, tidak nampak, tapi Allah tahu dia sedang riya. Ini syirik yang berbahaya, syirik yang samar, dan lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Kenapa lebih berbahaya dari fitnah dajjal? Kenapa riya ini lebih berbahaya dari fitnah dajjal? Kata para ulama, karena fitnah dajjal itu hanya muncul di akhir zaman. Adapun riya bisa muncul setiap saat dan bisa menimpa siapa saja dan kapan saja. Ya. Dajjal muncul di akhir zaman yang kita belum tentu mendapati fitnah dajjal itu. Mungkin kita meninggal sebelum dajjal muncul. Tapi kalau riya, kita bisa menghadapi penyakit itu setiap saat. Ya, jadi kenapa riya ini lebih berbahaya dari fitnah dajjal? Karena riya itu dia bisa menghampiri setiap saat. Adapun dajjal itu hanya ada di akhir zaman. Belum tentu kita menghadapi fitnah dajjal. Bisa jadi kita meninggal sebelum fitnah dajjal itu ada. Yang kedua, insya Allah kalau orang beriman, maka bisa terhindar dari fitnah dajjal. Insya Allah orang beriman akan bisa terhindar dari fitnah dajjal. Tetapi kalau riya, justru seringnya menyerang orang-orang beriman, orang-orang soleh. Dan bahkan bisa jadi seorang tidak sadar bahwa dirinya dalam kondisi riya. Dia menyangka bahwasanya amal dia banyak, ternyata tidak ada nilainya di sisi Allah.
Hal ini karena saking halusnya riya tersebut. Jamaah rahimakumullah, perhatikan bagaimana buruknya riya ini. Buruknya perumpamaan riya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Kata Allah SWT, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali Safwan, perumpamaan orang yang berinfak karena riya itu seperti apa? Yaitu perumpamaan seperti batu yang licin, batu yang halus, tapi di atasnya ada tanah. Kemudian fa'asabahu wabil, kemudian batu-batu itu tiba-tiba ditimpa hujan yang deras. Fatarakahu solda, maka hilang semua tanah yang di atas batu tersebut. Yang tersisa hanyalah batu licin. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak menguasai satupun dari apa yang mereka usahakan. Ini perumpamaan yang luar biasa. Maksudnya apa? Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya orang yang melakukan riya pada hakikatnya adalah amalnya tidak diterima. Seperti batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau menumbuhkan tanaman itu kan butuh tanah, butuh dengan tanah. Tetapi orang kalau lihat dari luar, batu tersebut ada tanah di atasnya. Orang-orang menyangka tanah itu subur, mudah ditanami dengan tanaman. Ternyata tidak. Tanah itu hanya berada di atas batu yang halus. Buktinya ketika terkena hujan, hilang semua tanah yang ada di batu itu. Dan yang tersisa hanyalah batu yang tidak bisa menumbuhkan tanaman. Maka demikianlah orang-orang yang riya. Dia menyangka bahwasanya amalan dia subur, amalan dia banyak, mudah menumbuhkan pahala. Dan orang pun melihat seperti itu, amalannya banyak. Orang-orang lain, orang lihat dan mengatakan, Masya Allah, orang ini banyak sholatnya ya, banyak sedekahnya. Ternyata kosong, tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada isinya sama sekali. Orang yang riya terpedaya, orang-orang yang melihat juga terpedaya. Inilah bahayanya riya. Syirik yang samar, bisa jadi pelakunya tidak sadar. Nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah melindungi kita dari penyakit ini. Ya, jadi pelakunya bisa saja tidak sadar. Ya, demikian juga orang-orang di sekitarnya tidak sadar, menyangka dia orang soleh, banyak amalnya, banyak sedekahnya, banyak sholatnya, menyangka pahalanya banyak. Ternyata seperti batu licin yang tidak bisa menumbuhkan tumbuhan sama sekali. Ya. Kemudian ada beberapa hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya. Ada beberapa hal yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya. Yang pertama, di antaranya bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tumbuh dalam keluarga, suatu keluarga yang memang keluarga tersebut sering pamer, sering melakukan riya. Bapaknya kalau melakukan amal soleh sering cerita sana sini, pamer sana sini. Ibunya pun demikian. Apalagi kita bicara di zaman sekarang, zaman medsos. Sedikit-sedikit melakukan amal soleh, entah umroh, entah haji, entah membantu anak yatim, entah bersedekah, langsung diupload, diposting di Facebook, diposting di foto profil dan yang lainnya. Ibunya juga demikian. Sehingga anak itu tumbuh pada suatu keluarga yang bermudah-mudahan dalam masalah riya. Akhirnya dia pun terbawa karena kebiasaan orang tuanya sehari-hari. Makanya orang tua ini contoh bagi anak-anaknya. Ya. Orang tua bisa menularkan kebiasaan itu kepada anaknya. Oleh karenanya seorang bisa jadi riya karena memang keluarganya seperti itu.
dia tumbuh dari keluarga yang suka pamer, suka riya, suka memposting amalannya di medsos. Ya. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang menjadikan seorang terjerumus dalam riya yaitu salah bergaul. Bisa jadi riya karena salah bergaul. Dia bergaul dengan teman-teman yang suka pamer. Apalagi dia orang yang mudah terpengaruh. Dia salah bergaul dengan teman-teman yang suka pamer amalan, suka pamer kebaikan, suka nunjukin ini dan itu. Akhirnya dia pun terpengaruh. Ya. Karena agama teman itu berdasarkan temannya. Agama seorang itu berdasarkan temannya. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia bergaul. Maka hati-hati, jangan sampai salah bergaul. Nah, jangan bergaul dengan teman-teman yang suka pamer. Kemudian di antara faktor seorang terjerumus dalam riya yaitu dia tidak mengenal Allah. Dia tidak mengenal Allah. Bisa jadi dia terjerumus dalam riya karena dia tidak mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya. Kalau dia tahu tentang hakikat Allah, bagaimana sifat-sifat Allah yang mulia, bahwasanya segala sesuatu yang mengatur adalah Allah, semua yang terjadi dengan kun fayakun, tidak ada yang keluar dari kehendak Allah, dan makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Maka kalau dia tahu tentang hakikat keagungan Allah SWT, maka dia tidak akan mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia. Kalau misalkan dia tahu bahwasanya Allah Maha Kaya, manusia itu lemah, tidak punya apa-apa, maka yang diharapkan hanya Allah. Maka kebanyakan orang yang riya, ya, karena dia tidak mengenal Allah SWT. Kenapa dia mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia? Karena dia menyangka bahwasanya sanjungan dan pujian manusia itu akan memberi manfaat pada dirinya atau menolak mudarat dari dirinya. Padahal manusia tidak bisa memberikan manfaat. Ya, semuanya atas izin Allah SWT. Dan manusia juga tidak bisa menolak mudarat. Ya, semua atas izin Allah. Ya. Maka kalau kita benar-benar mengenal Allah, ya, kita akan ikhlas dan tidak mudah terserang riya. Kemudian yang keempat, di antara sebab seorang terjerumus dalam riya yaitu di antara yang menyebabkan seorang terjerumus dalam riya karena ingin tampil. Karena ingin tampil, membuat dia harus pamer apa yang dia lakukan. Dia tunjukkan amalan soleh yang dia lakukan agar dia tampil dan diakui oleh masyarakat. Atau ingin, ya, diakui, ya, disanjung-sanjung. Terkadang seorang yang mencalonkan ingin menjadi pemimpin misalkan, maka dia ingin diakui oleh masyarakat. Caranya yaitu melakukan amal soleh, kemudian dia tunjukkan amal solehnya. Ini biasanya orang-orang yang, ya, kalau kita katakan pencitraan, ya. Ya, terkadang dia mau tidak mau dia harus riya. Dengan sengaja dia memamerkan amalan dia agar semua orang mengetahui apa yang dia lakukan, agar orang melihatnya. Maka seorang waspada. Riya itu dosa besar. Seorang harus berusaha menjauhi penyakit riya sejauh-jauhnya. Kemudian yang kelima, di antara hal yang menjadikan seorang mungkin terjerumus dalam riya yaitu karena dia tamak.
tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Maka dengan cara dia riya, dia diakui sehingga orang percaya dengan dia, sehingga orang bisa memberikan dia harta atau hadiah, atau memberi kepercayaan kepada dia, atau menitipkan amanah kepada dia, sehingga dia butuh untuk riya supaya dia diakui oleh orang-orang tersebut. Dan ini berbahaya dan merupakan dosa besar. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, yaitu diantara hal yang menjadikan seorang riya, dan ini sangat berbahaya, yaitu kata Ibnu Taimiyah, beliau menamakan riya ini syahwat khafiyah, syahwat ingin diagungkan, ingin tampil nomor satu, ingin disanjung. Ini semua kata Ibnu Taimiyah adalah syahwat. Sebagaimana seorang laki-laki kalau lapar dia punya syahwat terhadap makanan. Sebagaimana seorang laki-laki kalau dia melihat wanita maka dia punya syahwat. Sama, seorang ingin dipuji, disanjung, itu juga syahwat. Penyakit syahwat ini, ya penyakit syahwat ingin disanjung, ini penyakit. Bahkan seorang gara-gara ingin disanjung, dia rela mengorbankan harta dan jiwanya. Dia rela infak sebanyak-banyaknya supaya orang kagum sama dia. Dia ingin sekali disebut dengan dermawan. Bahkan bukan cuma hartanya, jiwanya pun dia rela korbankan. Untuk apa? Untuk agar orang-orang menyanjungnya, memujinya. Oleh karenanya, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, ada seorang yang berperang karena membela sukunya, ada seorang yang berperang karena emosi, ada seorang yang berperang supaya diketahui kedudukannya, ada seorang yang berperang supaya dikenang. Maka di antara mereka yang mana yang berada di jalan Allah?" Kata para sahabat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Kata Rasulullah, yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, agar kalimat Allah itu tinggi, yang ikhlas itulah yang berperang di jalan Allah. Bayangkan ada orang yang berperang untuk dikenang, agar orang tahu kedudukannya, sehingga dia nekat berperang dan bisa jadi nyawanya tercabut dan mati syahid dan mati. Ya. Tapi dia semuanya itu gara-gara ingin dipuji. Kenapa demikian? Jawabnya karena syahwat ingin diakui, syahwat ingin disanjung. Ini syahwat yang sangat berbahaya yang disebut oleh Ibnu Taimiyah dengan syahwat khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya, maka kita berlindung kepada Allah SWT dari penyakit-penyakit riya. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang riya? Apa ciri-ciri orang yang riya? Yang pertama, ciri orang yang riya itu adalah malas beribadah ketika sendiri. Dia malas beribadah ketika sendiri. Tapi kalau lagi banyak orang, dia semangat. Ini kita tidak menuduh ya, tidak menuduh orang, tapi kita bicara tentang diri kita sendiri. Jangan-jangan kita terjangkit riya. Ya, kalau misalkan kita di saat sendiri malas beribadah, malas berzikir, malas baca Quran, ya mungkin ya itu tanda-tanda kita riya. Tapi kalau di depan orang banyak kita baca Quran, baru rajin berzikir, ya dikhawatirkan itu tanda-tanda riya. Kenapa? Berarti ibadah kita dipengaruhi dengan orang yang melihat. Seharusnya ya kalau kita ikhlas dalam keadaan sendiri maupun ramai itu sama.
Ya, meskipun nggak ada orang yang melihat, kita tetap beribadah. Ya. Jadi itu tanda-tanda seorang yang riya itu ketika sendiri malas beribadah, atau justru malah bermaksiat ketika sendiri. Naudzubillah. Ya. Malas beribadah malah justru menerjang larangan Allah SWT. Ya, kita cek diri kita sendiri jamaah, ya, apakah kita ketika sendiri malas beribadah atau tidak. Makanya kita sediakan waktu untuk berkholwat kepada Allah. Iktikaf. Iktikaf itu tidak hanya di bulan Ramadan. Setiap saat kita bisa iktikaf. Tujuan dari iktikaf itu apa? Muhasabah, introspeksi. Ada waktu untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan, berapa banyak amal yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita lakukan. Maka kita introspeksi dari sekarang. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti dihisab di hari kiamat. Maka dengan introspeksi itu akan menjadi perbaikan kepada diri kita. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang riya yaitu semangat kalau dipuji. Di antara ciri orang yang riya yang kedua adalah semangat kalau dipuji. Kalau dipuji orang, disanjung maka semangat. Tapi kalau dicela tidak semangat, berhenti, berkurang, mundur sedikit demi sedikit. Ini menunjukkan kita beramal bukan karena Allah SWT, tapi kita beramal karena pujian. Ketika pujian kita dapat, maka kita tambah amal kita. Ketika pujian kita tidak dapatkan, justru celaan atau cercaan, ya terus kita beramal, jangan pedulikan itu. Ya, jadi tanda bahwasannya kita beramal soleh bukan karena Allah, itu salah satu tandanya kalau dipuji semangat, kalau dipuji semangat beribadah, kalau dicela mundur atau berhenti dari beramal. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang riya itu adalah dia tidak pernah cek niatnya, tidak pernah mengecek niat. Jadi niat kita ini perlu dicek, bapak-bapak. Tidak pernah mengecek sama sekali, tidak pernah kita mengecek sebelum kita beramal, tidak pernah kita mengecek di tengah kita beramal, dan tidak pernah kita mengecek di akhir kita beramal. Jadi niat itu perlu dicek setiap saat. Makanya ya saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian, ya sebelum mengamalkan sesuatu itu cek dulu apakah kita ikhlas atau tidak. Ketika beramal di tengah-tengah amalan itu bisa jadi niat itu sudah berubah, maka perlu dicek kembali. Ya. Kemudian di akhir amal juga dicek lagi amalan kita apakah sudah ikhlas atau belum. Jadi seorang berusaha mengecek niatnya sebelum beramal agar dia berusaha untuk tidak riya. Tapi kalau dia tidak pernah cek, bisa jadi dia terjerumus dalam riya tanpa dia sadari. Makanya di antara orang yang terjerumus kepada riya adalah tidak pernah mengecek amal dia. Padahal amal bisa dicek. Oleh karenanya dikatakan kepada Nafi bin Jubair rahimahullah, apa kau tidak menghadiri jenazah wahai Nafi? Tidak melihat jenazah atau tidak ikut menguburkan jenazah? Maka kata Nafi bin Jubair rahimahullah, ya kamu tetap di tempatmu sampai aku niatkan dulu. Aku niat dulu baru aku akan menghadiri jenazah. Jadi tidak langsung jalan. Nafi bin Jubair ini rahimahullah, dia tidak langsung jalan, tapi dia niatkan sebentar, dia niat sebentar.
Setelah dia berpikir sebentar, merenungkan sebentar, dia mengatakan, ayo kita jalan, yaitu ayo kita menghadiri jenazah ya dan menguburkannya. Ini menunjukkan seorang yang ikhlas, maka dia perhatikan niatnya, dia cek niatnya. Seorang perlu mengecek niatnya. Kita ini tidak tahu ya, niat kita itu berubah-ubah. Ya, kalau tidak pernah, hati kita tidak pernah kita cek, kita merasa kita nyaman-nyaman saja, kita merasa kita ikhlas terus, ternyata ada udang di balik batu. Ya, hati-hati, kita cek, benarkah niat kita ikhlas? Perlu kita ingatkan sebelum beramal. Terkadang ketika sedang beramal, kita ini ikhlas atau tidak perlu dicek juga, karena terkadang kita lepas ngomong tanpa disadari, ternyata kita terjerumus dalam riya. Jadi kalau tidak pernah cek niat, ini jangan-jangan dia terjerumus dalam riya. Lihatlah perkataan Sulaiman bin Dawud al-Hashimi. Beliau berkata, rubbama uhaditsu bihaditsin wali fihi niyah. Terkadang aku ingin menyampaikan sebuah hadis, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW, dan aku memiliki niat yang benar untuk menyampaikan hadis tersebut. Dia menyampaikan hadis Nabi, berarti dakwah, dan dia merasa niatnya sudah benar, dia sudah cek. Kemudian dia mengatakan, bisa jadi aku menyampaikan satu hadis dan aku memiliki niat yang benar. Fa idza ataitu ala ba'dihi taghayyarat niyati. Tatkala aku menyampaikan sebagian hadis tersebut, tiba-tiba niatku berubah. Masya Allah, ya, dia sadar niatnya sedang berubah. Ternyata satu hadis saja yang ingin dia sampaikan terkadang butuh beberapa niat. Sama seperti seorang penceramah. Bisa jadi dia ceramah di tengah-tengah dia semangat karena banyak orang yang melihatnya. Karena orang terpesona dengan apa yang dia sampaikan. Tiba-tiba niatnya berubah dan dia tidak sadar. Mungkin awal ceramah dia ikhlas, di tengah-tengah ceramah dia sudah riya, karena mungkin banyak yang terpukau, ya. Lalu kemudian dia sebutkan amalnya, orang semakin memujinya dan mengelung-elungkannya. Akhirnya dia terjebak. Jadi kalau dia tidak pernah cek niatnya, dikhawatirkan dia terjerumus dalam riya, sangat mudah dia terjerumus dalam riya. Dan itu bahkan tanda bahwasanya dia terjerumus dalam riya. Makanya seorang waspada, kalau ada tanda-tanda dia riya, maka segera dia perbaiki. Dia berperang melawan itu. Ya. Dia berperang melawan riya itu. Kalau ada dalam hati kita ingin dipuji, segera lawan. Jadi kita berusaha melawan itu. Makanya sering kita terus menerus cek niat agar kita tidak terjerumus dalam riya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara berjihad melawan riya. Cara kita berjihad melawan riya. Tentu melawan riya itu perlu perjuangan. Dan ini bukan hanya perjuangan setahun 2 tahun, bahkan perjuangan seumur hidup. Selama kita hidup, kita terus berjuang melawan riya. Karena setan ya senantiasa berusaha menggoda manusia. Setan tidak peduli seorang amalnya sebesar apapun, sumbangannya sebanyak apapun, sholat sunnahnya berapa ratus rakaat, seletih apapun dalam beribadah, setan tidak peduli. Yang penting dia riya, maka selesai urusan. Bagi setan ya, yang penting dia riya, itu tujuannya setan. Oleh karenanya setan terus berusaha agar seorang terjerumus dalam riya. Dan ini perjuangan, kalau saya boleh katakan ya, perjuangan seumur hidup. Karena bisa jadi hari ini ikhlas, besok kita riya. Jangankan hari ini ikhlas, ya, pagi ini ikhlas, mungkin siang sudah riya, malamnya bisa kita riya. Ya,
Jangankan siang dan malam, ya. Bahkan detik ini kita ikhlas, bisa jadi detik-detik berikutnya kita sudah riya. Ya. Maka ada beberapa hal yang harus kita renungkan agar kita bisa kuat dalam berjihad melawan riya. Ada 4 perkara yang ya saya ajak bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita renungkan bersama. Yang pertama adalah merenungkan akibat buruk bagi seorang yang riya, bagaimana buruknya di akhirat. Yang kedua, merenungkan bagaimana akibat orang yang riya di dunia. Akibat buruk apa yang dia rasakan di dunia. Kemudian yang ketiga, merenungkan tentang hakikat orang yang kita harapkan pujiannya, yang kita cari perhatian dari dia, ingin disanjung sama dia. Sebenarnya hakikat orang tersebut bagaimana? Yang keempat, renungan tentang diri kita sendiri. Ini 4 renungan yang saya ajak bapak-bapak untuk merenungkannya. Yang pertama, bagaimana akibat buruk seorang yang riya di hari kiamat? Bagaimana tentang kesudahan orang-orang yang riya di akhirat? Orang yang riya di akhirat itu sangat sungguh menderita. Dia dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man samma'a samma'allahu bihi." Barang siapa yang menceritakan amalannya, maka Allah akan memperdengarkan tentang hakikatnya. Wa man yura'i yura'illahu bihi. Barang siapa yang memperlihatkan amalan solehnya, maka Allah akan memperlihatkan hakikatnya kepada khalayak, yaitu Allah bongkar nanti di hari kiamat. Hadis ini memiliki beberapa penafsiran. Ada 2 tafsiran tentang hadis ini. Yang pertama, jika seorang di dunia ternyata dia melakukan amal soleh dan dia menampakkan kepada orang lain seakan-akan dia ikhlas, seakan-akan dia tulus, dan orang tidak tahu isi hatinya, maka pada hari kiamat kelak Allah akan bongkar isi hatinya. Allah akan perlihatkan kepada khalayak di hari kiamat, ya, dia akan didatangkan, ditampakkan kepada seluruh makhluk, ya. Kemudian Allah bongkar bahwasanya orang ini riya. Bayangkan gimana rasanya dipermalukan ke seluruh manusia, dibongkar sama Allah kalau dia dulu riya. Jadi Allah bongkar di hari kiamat, Allah permalukan di seluruh makhluk. Orang ini dulu riya, orang ini dulu sum'ah. Dia memperdengarkan amal solehnya ingin dipuji manusia. Dia memperlihatkan amal solehnya untuk disanjung. Dia hanya pencitraan ketika beramal soleh. Ini tafsiran pertama dalam hadis ini. Jadi dia dipermalukan oleh Allah dengan cara dibongkar di khalayak makhluk. Tafsiran kedua dari hadis ini, yaitu bahwasanya pada hari kiamat kelak Allah akan memperlihatkan pahala dari amalan yang dia kerjakan. Dulu dia puasa, dia sedekah, dia haji umroh karena riya, karena dia sum'ah, dia dengarkan kepada orang lain agar disanjung. Maka pada hari kiamat Allah tampakkan pahalanya, pahala amal yang telah dia lakukan. Bagaimana pahala puasanya, pahala umrohnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, pahala yang besar dia lihat. Dia lihat sungguh dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Ketika itu dia bahagia. Tiba-tiba pahala tersebut Allah jadikan hancur lebur, haba'am manthura, seperti debu yang berterbangan, yang tidak ada nilainya. Kenapa? Karena dia selama ini membohongi manusia, seakan-akan dia ikhlas. Maka pada hari kiamat kelak dia akan dibongkar sehingga dia tertipu.
pahala amal soleh yang dia lihat itu tiba-tiba sirna. Ya. Dia tidak menyangka seperti itu. Ya. Ini salah satu akibat buruk bagi orang yang riya di hari kiamat. Jadi ketika dia melihat pahala itu, langsung Allah gugurkan, sirnakan pahalanya. Dan ini mengenaskan. Dia sudah bahagia ketika melihat pahala itu, ternyata Allah sirnakan pahalanya. Ini menunjukkan Allah permainkan dia. Karena di dunia dulu dia pura-pura. Kemudian ketika di akhirat Allah menipu dia. Allah permainkan dia. Akibat buruk yang kedua, ya, yaitu Allah SWT mempermalukan mereka. Tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia, ya, maka mereka berharap pahala dari Allah SWT. Tapi apakah Allah mengasihani mereka? Yaitu mengasihani orang-orang yang riya? Tidak. Kata Allah SWT, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. Ya, Allah berfirman, Allah berkata kepada orang-orang yang riya, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian harapkan dulu pujian kepada mereka di dunia. Jadi suruh nyari pahala kepada orang yang dia inginkan pujian. Kalian kan dulu di dunia mengharapkan disanjung, mengharapkan dipuji, ya, mengharapkan diangkat, dimuliakan dengan amal soleh kalian. Maka sekarang di akhirat carilah pahala sama mereka. Bukankah kalian dulu mengharapkan pujian dari mereka, dari manusia? Ya, cari pahala sama mereka, cari balasan sama mereka. Hal tajiduna indahum jaza? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari mereka? Jawabannya tentu tidak. Ya, ini ejekan dari Allah SWT. Ini ejekan dari Allah SWT. Jadi di hari kiamat Allah menyuruh orang-orang yang riya ini untuk mencari pahala dan mengharapkan balasan dari orang-orang yang mereka harapkan pujiannya di dunia. Ternyata tidak ada. Manusia tidak bisa memberikan balasan dan memberikan pahala, hanya Allah SWT. Kemudian ya, di antara ya keburukan yaitu hukuman bagi orang-orang yang riya yang selanjutnya, yaitu ini masih itu ya, renungan terhadap kesudahan orang-orang yang riya di hari kiamat. Yaitu ini hadis yang masyhur ya. Orang yang riya termasuk orang yang pertama kali diazab oleh Allah di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi. Sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan hukumannya di hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkan dia. Yaitu maksudnya disidang, dihisab oleh Allah SWT. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia pun ingat semua nikmat tersebut. Dan kita tahu namanya orang berjihad, jagoan ya, mungkin dia kuat, dia pemberani, tubuhnya sehat, keahlian dalam menggunakan pedang, keahlian menggunakan senjata, mungkin dia ahli berkuda dan yang lainnya. Dia ingat nikmat-nikmat itu seluruhnya. Kemudian kata Allah, fama amilta fiha. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu yang aku berikan kepadamu? Iya, karena kita tahu bahwasanya ya nikmat itu akan ditanya nanti di hari kiamat. Ya, karena ya nikmat itu wajib disyukuri. Setiap nikmat yang kita punya wajib disyukuri. Orang yang mati syahid berkata, qataltu fika hatta ustushhidu. Ya Allah, aku berperang kepadamu
Ya, aku berperang karena engkau sampai aku mati syahid. Qala kadzabta. Allah berfirman, kamu berdusta. Lakinnaka qatalta liyuqala jari. Tetapi kamu berperang, berjihad supaya kau dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, dan telah dikatakan. Perhatikan di sini, ketika ditanya Allah SWT, ketika ditanya oleh Allah SWT, maka dia berkilah. Ya. Dia berdusta, dia mengatakan saya berjihad karena engkau ya Rasulullah. Tapi percuma, dusta di hadapan Allah, ya. Di akhirat tidak ada yang bisa berdusta. Semua rahasia akan dibongkar. Ya. Yaumatu balas sarair, hari di mana rahasia dibongkar. Allah bongkar, Allah katakan, ya, tetapi ya kamu bohong. Kamu berperang supaya engkau dikatakan seorang yang pemberani. Dan itu semua julukan itu sudah dikatakan di dunia. Jadi tujuan dia untuk meraih pujian sanjungan manusia, Allah berikan. Dia terkenal sebagai jagoan, pemberani, terkenal sebagai pahlawan, terkenal sebagai pemberani. Ya, dia sudah mendapatkannya di dunia. Tapi apa yang terjadi di akhirat? Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeretnya. Maka kemudian dia ditarik di atas wajahnya dalam kondisi terhina. Ditarik artinya dia tidak mau, tapi diseret di atas wajahnya. Bukan kakinya yang digeret di atas tanah, tapi wajahnya yang digeret. Jadi wajahnya di bawah, kemudian kakinya di atas, kemudian dilemparkan ya di api neraka, dalam neraka jahanam. Ini lelaki pertama yang riya. Dia mati syahid, ya, tapi ternyata dia pertama kali yang dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Orang yang kedua yang diadili di hari kiamat yaitu orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Yang kedua ini ustadz. Ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama, ustadz dan dai. Yang pertama mujahid, yang kedua ustadz yang masuk neraka. Wa qara al-Qur'an, dan dia membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi, lalu dia dihadirkan, disidang, dihisab. Fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Maka Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan dia pun ingat semua itu. Namanya ustadz ya, cerdas, kuat hafalannya, mungkin lantunan suaranya ketika membaca Al-Quran itu indah, pandai berorasi, pandai berceramah. Itu semuanya nikmat-nikmat dari Allah. Allah ingatkan nikmat-nikmat itu, dan dia mengingatnya. Maka Allah bertanya, fama amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Ya, nikmat ceramah, nikmat bisa berceramah, kemudian nikmat baca Al-Quran. Maka ustadz ini menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'ta fikal Quran wa qara'tu fikal Quran. Ya Allah, aku belajar ilmu agama, aku mendakwakannya, mengajarkannya, aku baca Al-Quran, semuanya karena engkau ya Allah. Ya, kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala alim. Engkau dusta, tetapi engkau menuntut ilmu agama dan mengajarkannya supaya engkau disebut alim, supaya dipanggil ustadz, supaya dikenal. Wa qara'tal Qur'an liyuqala qari, dan engkau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ngambil sanad dan yang lainnya, agar orang mengatakan inilah ya sang qari, agar dikatakan qari. Apa kata Allah? Faqad qil, dan telah dikatakan, ya maksudnya pujian-pujian itu telah engkau dapatkan di dunia. Engkau di dunia masyhur, tersohor sebagai seorang alim, ilmunya luas, suaramu indah, terkenal ahli baca Quran. Tujuanmu untuk supaya dikatakan, dikenal oleh masyarakat, disanjung, itu telah engkau dapatkan di dunia. Tapi di akhirat apa yang dia dapatkan? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia diseret di atas wajahnya, ya, yaitu malaikat yang
menyeret di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, ya, yaitu seorang yang dermawan, yaitu donatur, yang Allah lapangkan harta baginya, Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Mungkin dia punya rumah mewah, punya mobil mewah, punya sawah, punya ladang, punya toko, punya ruko, punya banyak tanah, punya banyak emas dan yang lainnya. Semua jenis harta dia punya. Fa'utiya bihi, maka dihadirkan di hari kiamat untuk ditanya atau disidang. Ya, kemudian fa'arrafaha ni'amah. Kemudian dia diingatkan tentang nikmat-nikmat ketika di dunia itu dia memiliki harta itu, dan dia mengingat nikmat itu. Ya. Kemudian Allah bertanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu? Kata orang yang dermawan ini, "Ma taraktu bin sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka." Ya Allah, dia berkata, orang yang gemar bersedekah ini, ya, orang yang dermawan ini, "Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut, kecuali aku berinfak di jalan tersebut karena engkau." Ya, ada pondok minta biaya dia bantu, ada anak yatim minta bantuan dia bantu, ada fakir miskin dia bantu, ada janda yang kekurangan dia bantu, ada masjid ingin butuh bantuan dia bantu. Ya, semua jalan menuju kebaikan dia bantu. Kata dia, karena Allah. Kata Allah, "Kadzabta." Ya, walakinnaka fa'alta liyaqala jawad. Tetapi engkau melakukan semua itu karena, ya, engkau dikatakan seorang dermawan. Ini orang, masya Allah, ya, donatur, dermawan, muhsinin, ya. Faqad qil, dan telah dikatakan semua orang kenal engkau sebagai seorang dermawan, semua orang menyanjungmu, semua orang mengakuimu, dan itu tujuanmu di dunia, dan engkau telah mendapatkannya di hari kiamat. Kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Maka ini renungan. Ya, perhatikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah SWT. Tiga orang ini adalah tiga orang yang hebat. Tiga orang ini sangat diperlukan dalam agama. Ya, agama memerlukan seorang donatur. Agama memerlukan seorang ulama, ustadz. Agama memerlukan seorang yang berjihad. Ini adalah contoh, ya, amal ibadah puncak, amal ibadah yang hebat. Tetapi ketika niatnya salah, ya, ketika niatnya tidak benar, bukan karena Allah SWT, maka menjadi berbalik, menjadi bumerang baginya. Justru mereka inilah yang pertama kali disiksa, pertama kali dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Dan ingat, tujuan dunia kita dapatkan bukan berarti, ya, kita ikhlas, belum tentu. Lihat tadi orang alim yang disanjung oleh banyak orang, terkenal sebagai orang alim. Lihat donatur tadi, semua orang senang sama dia karena dia sebagai donatur. Lihat mujahid tadi, dia terkenal sebagai pemberani, tujuannya untuk mendapatkan sanjungan dan pujian dari manusia, dan Allah kabulkan itu. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa, waliyadzubillah. Maka seorang apabila dia merenungkan tentang hal ini, hendaknya dia waspada terhadap riya. Jangan sampai dia beramal ingin dipuji, ingin disanjung, karena dia tahu nasibnya akan, ya, kalau dia ingin disanjung manusia, maka nasibnya akan berakhir ke dalam neraka jahanam. Ya, saya ingatkan, ya, bagi diri saya pribadi agar waspada dengan riya ini, ya, jangan sampai amal kita itu tidak bernilai di sisi Allah SWT karena riya. Ya. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol, saya persilakan.
Kalau bisa saya jawab, kalau saya tidak bisa menjawab, saya katakan wallahu alam. Nggih. Bismillah. Saya ingin saya tanyakan terkait amal sedekah. Sedekah itu ada yang sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang terang-terang. Nah, yang sembunyi ini boleh dikata tidak rawan. Yang rawan justru malah yang terang-terang. Nah, yang saya tanyakan yang terang-terang ini. Kita melakukan sedekah di halayak ramai, ya. Niat kita sebelum kita beramal sudah kita tata bahwa ikhlas karena Allah. Kemudian di dalam beramal waktu pelaksananya sudah tertata niat kita. Sampai pada setelah amal pun kita sudah menguatkan niat kita itu sudah karena Allah semata. Tapi di luar itu, di luar konteks yang tadi kita bertemu di halayak ramai, di luar dia bercerita. Nah, yang bercerita ini kita dengar gitu. Nah, ini gimana kita pilih? Karena dari tiga sisi yang bercerita ini orang lain. Padahal kita enggak. Kita sudah melupakan semua itu. Bagaimana sikap kita pada saat mendengar? Ya, ketika orang-orang bercerita bahwasanya kita telah sedekah sekian, tinggal tata niat aja, Pak. Tinggal jangan sampai terperdaya dengan pujian orang. Ya mungkin itu nikmat yang disegerakan ya. Ya, pujian manusia itu nikmat yang disegerakan. Tapi kita tujuannya bukan itu. Jenengan sedekah ikhlas, ya. Tapi orang lain qadarullah cerita-cerita, ya itu insya Allah kita tidak mengapa, karena yang penting diri kita. Adapun orang lain yang bercerita itu mungkin nikmat yang disegerakan. Tapi jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai menikmati pujian itu, menikmati pujian itu, ya. Dan katakan ya, saya bersedekah ini itu karena Allah yang telah memberikan taufik sedekah. Ini semuanya karena Allah SWT, bukan atas usaha saya sendiri. Saya bisa sedekah ini, ya. Atau tanamkan pada diri kita, pokoknya jangan tertipu dengan pujian manusia. Jangan menikmati, yaitu berusaha untuk ikhlas saat bersedekah, di tengah-tengah sedekah, dan ketika selesai bersedekah. Pokoknya jangan Pak, jangan terperdaya. Pujian manusia itu biasa aja, Pak. Jangan dihiraukan, ya. Dan jangan sampai terpikir jangan sampai ujub ketika diceritakan itu. Jangan sampai kita berbangga dengan amalan kita yang telah kita kerjakan. Ya, intinya itu, jangan menikmati pujian manusia. Karena pujian manusia itu hanya sebatas lisan. Ya. Manusia tidak bisa memberikan pahala, tidak bisa memberikan balasan. Yang hanya bisa memberikan balasan hanya Allah SWT. Begitu, Pak. Insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Ya, anak katakan itu nikmat yang disegerakan. Tapi jangan dinikmati, ya. Maksudnya pujian itu jangan membuat kita terpedaya, tertipu. Ya, seharusnya ya yang kita cari itu ridha Allah SWT, bukan ridha manusia. Oke, Pak. Ustaz, tadi sempat mencatat untuk yang 3 perkara terbebas dari penyakit hati itu, cuma dapat 1 tadi yang ikhlas beramal. Untuk yang poin kedua sama ketiga tadi, Ustaz? Yang apa?
Yang untuk 3 perkara terbebas dari penyakit hati. Yang anak catat tadi cuma ikhlas beramal. Untuk yang poin kedua dan ketiga tadi Ustaz? Itu yang berdasarkan hadis tadi ya, yaitu berbuat baik kepada manusia. Yang satunya lagi mungkin nanti anak carikan hadisnya ya, karena ini hadisnya tidak lengkap. Nah, terus yang kedua juga tadi ada beberapa hal yang terjerumus dari niat. Nah, tadi Ustaz mengatakan ada 6, cuman anak ini kelewat 1. Coba tentukan lagi. Yang pertama, tubuh dari keluarga yang suka pamer. Iya. Terus yang kedua, salah dalam pergaulan atau bergaul. Iya. Terus yang ketiga, tidak mengenal Allah. Terus yang keempat, karena ingin tampil. Iya, ingin tampil. Ini yang kelima lewat. Terus yang keenam tadi yang mendengar syahwat khofiyah atau yang tersembunyi. Yang kelima tadi apa? Tama. Jadi tama apa yang ada pada diri orang lain. Maksudnya tama di sini yaitu karena dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, maka dengan cara dia ria, dia diakui, sehingga orang percaya dengan dia, sehingga orang bisa memberikan dia harta atau hadiah, atau memberi kepercayaan kepada dia. Jadi ada udang di balik batu ya. Ya, jadi ketika seorang ingin harta orang lain, maka dia butuh pengakuan, butuh untuk diakui, ya. Sehingga dia butuh untuk ria, supaya orang memberikan dia hadiah, supaya orang memberikan dia harta. Berarti dia tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ya. Jadi dia ingin apa yang ada di dalam diri orang lain, ingin hartanya, ingin hadiahnya, maka dia lalui dengan ria. Dia menampakkan amalnya supaya dipuji, diakui, dan ini berbahaya dan dosa besar. Nah, Ustaz, ya. Karena sekarang ada pertanyaan Ustaz. Jadi berkaitan dengan keikhlasan dalam amal. Jadi tatkala Anda sendiri merasakan hati kita kan terbolak-balik. Terkadang pada saat kita melakukan suatu amal itu tidak ikhlas, tapi karena amal itu harus dijaga sampai kita meninggal. Ternyata ada di tengah-tengah itu ada godaan. Jadinya niat kita agak terguncang. Terus kita ingat lagi, kita terus habis itu istighfar, kita minta ampun kepada Allah. Apakah niat tadi yang awalnya ikhlas, terus di tengah-tengah ada guncangan, setelah itu kita sadar dan kita berdoa, kita istighfar kepada Allah, apakah itu benar-benar nanti akan hilang? Dalam artian yang tadi itu kan, kalau ada sesuatu yang karena bukan karena Allah akan hapus semua amalan. Apakah nanti setelah kita bertaubat itu akan sama Allah dikembalikan lagi atau seperti apa? Tentu orang yang bertaubat dari riya, ya dia diampuni, dan goncangan dari apa yang dia, yaitu goncangan dari keikhlasan tadi, itu ketika dia melawannya, ketika dia sadar, maka insya Allah tidak berefek pada keikhlasannya, tetap insya Allah mendapatkan ganjaran ikhlas insya Allah. Jadi yang penting itu dilawan, Pak. Tapi kalau dia menikmati ria itu, dia tidak pernah mengecek, dia tidak pernah istighfar, nah ini dikhawatirkan dia menikmati itu. Jangan sampai seorang ya tidak pernah mengecek niatnya. Nah, yang bagus ini yang dia sadar kalau misalkan niatnya sudah melenceng, dia sadar, akhirnya dia luruskan kembali. Yang masalah ini yang nggak pernah ngecek, yang berlezat-lezat dengan pujian manusia, berlezat-lezat dengan ria, ini yang masalah.
Makanya perlu terus mujahadah. Yang sudah saya sampaikan, melawan riya itu tidak hanya sekali dua kali terus menerus ya sepanjang umur hidup kita. Kenapa? Karena setan terus menggoda kita. Ya, yang namanya setan ingin kita riya. Setan itu ingin kita riya. Ya. Maka ketika setan menggoda, ya jangan dituruti. Kita harus lawan. Sama seperti ya godaan-godaan lain. Ya. Jangan jadikan setan itu teman. Maksudnya jangan turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya, insya Allah tidak mengapa kalau kita berusaha melawan. Dan ada doa Bapak Ibu yang Rasulullah berlindung dari riya. Kan riya ini kan syirik. Syirik. Ada doa yaitu Allahumma inni a'udzubika an nusyrika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Dan aku minta ampun kepadamu dengan kesyirikan yang aku tidak ketahui. Maksudnya tidak sadar. Nah, ini salah satu doa yang Rasulullah panjatkan, berlindung dari kesyirikan. Syirik secara umum, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Mungkin di antara kita sudah tidak ya insya Allah tidak ada yang melakukan syirik besar. Tapi di antara kita ya mungkin tidak selamat dari riya ini, yaitu syirik kecil itu. Kan riya kan syirik kecil. Makanya kita berdoa, terus mujahadah, terus mengecek niat kita, apakah niat kita ikhlas atau tidak. Jadi ada doa itu bisa diamalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Itu bisa diamalkan. Dan kalau misalkan nggak bisa hafal bahasa Arabnya, ya udah dibaca artinya saja, atau secara umum ya kita berlindung kepada riya misalkan. Ya, seperti itu. Demikian. Oh iya. Waalaikumsalam. Masih sekitar ya. Ketika zaman Rasulullah Nabi itu sahabat itu ternyata juga ada yang ria. Oh, iya. Intinya ingin dipuji. Tapi yang memuji itu harapannya adalah Rasul. Ada banyak sahabat, di antaranya pernah Nabi itu menerima dia. Nabi itu kan tidak mau sedekah, tapi mau menerima dia. Kemudian sahabat memberi unta hadiah. Ternyata hadiah itu dia peroleh dari mengambil yang tidak haknya ya. Kemudian diberikan kepada Rasul. Mengakui atau menerima ya, tapi setelah ternyata hadiah itu asalnya tidak benar, itu terkait dengan dia zaman sahabat. Kemudian terkait dengan diri kita sendiri, kami sering riya itu rasanya setiap saat kita lakukan. Namun kami merasa beda tipis antara riya dan syiar. Ya, kami melakukan sesuatu itu kadang ya boleh ekstrimnya kita pamerkan, tapi niat kami tidak ya, tapi memamerkan untuk memotivasi agar mereka melakukan yang baik, terutama untuk keluarga. Saya sekarang ikut taklim, ya ini apakah ini sudah termasuk ya? Kemudian yang kedua terkait dengan niat ya. Niat juga demikian. Banyak yang kita lakukan sehari-hari itu tanpa niat, tidak disertai niat. Termasuk hal-hal yang baik pun tidak kita lakukan dengan niat. Karena banyak yang kita lakukan itu seolah-olah spontanitas. Ya, misalnya saya
ingin silaturahmi kepada salah satu sahabat teman kami. Memang saya lewat, saya mampir silaturahmi, tapi tidak ada niat silaturahmi sebenarnya. Apakah ini juga masuk tercatat sebagai niat baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk yang pertama tadi riya yang terjadi di zaman Nabi, itu pertanyaannya apa? Di zaman Nabi ingin dipuji tapi yang memuji Nabi, apakah itu termasuk riya? Untuk yang pertama, wa alam bisawab, karena Nabi juga Nabi Muhammad SAW itu tidak Afan tidak bisa menjawab yang pertama nih. Ngapunten. Mungkin yang kedua aja Pak. Ngapunten. Yang kedua yaitu beramal terang-terangan dengan tujuan memotivasi. Itu boleh Pak. Tapi itu beda tipis dengan riya atau dengan ingin dipuji. Ya, terkadang kita perlu untuk menampakkan amalan karena tujuan untuk memotivasi. Boleh, itu boleh agar ditiru manusia. Tapi itu sangat beda tipis sekali. Dan itu perlu menata hati terus-menerus. Jangan sampai terjatuh dalam riya. Dan ada beberapa amalan yang memang harus dilakukan dengan terang-terangan. Nggak bisa dilakukan sembunyi-sembunyi. Seperti pengajian ini. Pengajian ini ya harus terang-terang, maksudnya seperti live ini, live kajian, supaya yang nggak hadir bisa mendengarkan, yang jauh bisa mendengarkan. Kemudian sholat jamaah itu butuh keluar ke masjid, ya butuh keluar ke masjid, dan mau nggak mau ya nampak. Tapi ada beberapa amalan yang hendaknya kita punya beberapa amalan yang kita sembunyikan. Ada amalan-amalan yang mungkin tidak bisa kita sembunyikan karena memang itu syiar di sholat jamaah. Kemudian apalagi kurban. Mungkin ada beberapa amalan yang bisa kita sembunyikan, semisal berbakti kepada orang tua. Berarti kepada orang tua kan wajib kan Pak, pahalanya besar. Nah, itu sudah nggak perlu cerita. Saya sudah berbakti pada orang tua, nggak perlu cerita. Ya, kemudian sedekah itu boleh ditampakkan, ya, boleh juga sembunyi-sembunyi. Dan sembunyi itu lebih baik. Sudah saya sampaikan, in tubadu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum. Jika engkau menampakkan sedekahmu, itu baik bagimu. Jika engkau menyembunyikannya, ya, dan kau berikan kepada fakir miskin, itu lebih baik lagi. Dan ya, sedekah dengan terang-terangan, dengan sedekah sembunyi-sembunyi itu boleh, asalkan niatnya karena Allah SWT dan dengan tujuan memotivasi supaya orang-orang menirunya. Dan sedekah sembunyi-sembunyi lebih afdol, lebih besar pahalanya tentunya. Ya, bahkan ada Nabi SAW bersabda, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah sembunyi itu memadamkan murka Allah SWT. Ya, intinya beda tipis. Beramal karena ingin dipuji dengan beramal tujuan motivasi itu beda tipis. Tinggal manage niat ya, tinggal mengatur niat saja. Kemudian yang ketiga apa tadi? Niat baik tapi tidak sengaja. Sebenarnya niat baik. Iya, hendaknya setiap amalan itu diawali dengan niat Pak. Karena innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang akan mendapatkan tergantung apa yang dia niatkan. Ya. Maka ketika seperti rutinitas sehari-hari ya, usahakan itu niatkan karena Allah SWT, niatkan untuk ibadah.
Ya. Karena sudah saya sampaikan, rutinitas sehari-hari itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Rutinitas sehari-hari bisa bernilai pahala jika diniatkan untuk ibadah. Niatkan lillahi ta'ala. Jangan hanya sekedar rutinitas saja. Misalkan kita sudah terbiasa silaturahim. Itu butuh niat, Pak. Silaturahim itu apa? Menyambung silaturahim. Ya, itu karena perintah Allah SWT, karena Allah yang memerintahkan, maka kita mengerjakan itu. Ya, kita lakukan karena Allah, ikhlas. Kita silaturahmi, kita mengharap pahala. Kita mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi harus dihadirkan niat. Karena kalau tidak dihadirkan niat, khawatirnya ya cuma ya sekedar itu aja. Silaturahim saja, maksudnya ya tanpa, khawatirnya tidak mendapatkan pahala. Jadi hadirkan niat. Adapun pertanyaan pertama tadi, Afan saya tidak bisa menjawabnya. Mungkin bisa tanyakan ke ustadz lain. Nggih. Ada lagi, Pak? Sampun nggih. Demikian pengajian pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.